Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa amma husnun niyyati wal ikhlasu lillah fadzalika min a'zamil munjiyati wa ahammuha. Ini bahasan malam ini adalah tentang keikhlasan, tentang niat dan keikhlasan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Musannif berkata, wa amma husnun niyat wal ikhlasu lillah. Adapun baiknya niat, bagusnya niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika min a'zamil munjiyat. Maka hal tersebut adalah termasuk di antara perkara-perkara yang paling agung yang dapat menyelamatkan kita. Wa hammuha, dan perkara yang paling penting. Jadi bagusnya niat dan ikhlas, beramal ikhlas semata-mata karena Allah adalah termasuk salah satu perkara yang paling agung dan perkara yang paling penting yang dapat menjadi penyelamat untuk kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menghendaki dunia. Wa minkum mayyuridul akhirata, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Ya, jadi setiap orang ini berbeda-beda tujuan. Bahkan kalau kita datang ke tempat pengajian sekalipun, hati masing-masing berkata masing-masing. Ada yang memang menghendaki dunia misalnya, di antaranya adalah pengen pencitraan duniawi itu ya. Pengen di alam, pengen dikata jadi orang baik. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Nah, tapi juga di antara kita juga ada yang benar-benar ikhlas, semua pengen datang, pengen ngaji, mau ngerti mau kagak, pengen duduk ngaji, gitu ya. Nah, itu juga semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, enggak karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tapi hanya semata-mata karena Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah, wa man aradal akhirata, barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha, lalu ia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut, sa'yaha, dengan sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, sedangkan ia adalah orang yang beriman, fa ulaika, maka mereka itulah, kana sa'yuhum mashkura, yang usahanya, ya, mereka itulah yang usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sungguh-sungguh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguh-sungguh itu yang seperti apa? Yang sungguh-sungguh memang mengharap ridho Allah. Yang sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang memang beramal semata-mata karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niat. Jadi amal apapun tergantung dengan niatnya, kata Kanjeng Nabi. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu diberikan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini menjadi hadis pokok ya. Termasuk umdah, termasuk pokok dalam agama, dalam syariat. Kenapa? Karena khususnya Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwa niat itu adalah salah satu perkara yang wajib dalam seluruh ketaatan, seluruh ibadah yang dilakukan oleh setiap individu, setiap hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Imam Syafi'i kemudian memasukkan niat itu sebagai rukun. Nah, dari mana itu diambil? Salah satunya dari hadis ini. Ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu tergantung niatnya, akan memperoleh apa yang dia niatkan.
tergantung niatnya. Ya. Ya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha katanya. Dalam hadis kelanjutan hadisnya itu disebutkan bahwa barang siapa yang, karena hadis ini berkaitan juga dengan hijrah. Ummu Ghais ya. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ummu Ghais. Kemudian dia diceritakan kepada Kanjeng Nabi bahwa si Ummu Ghais ini adalah orang yang hijrah bukan semata-mata karena perintah Rasulullah dan karena Allah, tetapi karena perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu kata Kanjeng Nabi, ya wa inna malikul imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena menghendaki kehidupan dunia. Barangkali kalau hijrah mah saya dapat usaha lebih baik lah, di kampung mah udah bapuk banget ini, dia hijrah aja dah. Nah, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awi imra'atin, ataupun karena perempuan yang yankihuha, dunia yusibuha awi imra'atin yankihuha, atau karena perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, ya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, dunia aja. Ya, perempuan ya perempuan aja. Beda halnya kalau kita hijrah. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, ngaji niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat sudah pasti, dunia akan ngikutin. Gitu ya. Kedua-duanya pasti dapat. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ada lagi hadis yang mengatakan wa innama yuhsyarun nas ala niyatihim. Nanti manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sesuai dengan niat-niat mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, kalau niatnya karena orang yang pengen di alam, ya dikumpulin sama orang itu. Maka kata Allah kan, ya, kalau memang mencari beramal karena bukan karena aku, bukan semata-mata karena aku, maka mintalah pahala kepadanya. Maka mintalah balasan kepada orang yang kamu tuju. Gitu ya. Salat buat siapa? Wah, pengen di alam. Ya, minta sama dia. Jangan minta kepada aku, kata Allah. Ya, afalam ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tahu ketika nanti dia dibangkitkan ya di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, kemudian dia ditampakkan semua yang ada dalam hatinya. Ya. Yang baik kelihatan baiknya, yang buruk kelihatan buruknya. Semua yang di hati kita dikeluarkan tuh. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka la khabir, maha mengetahui. Ya. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pentingnya niat dalam segala hal, maka niatlah dengan niat-niat yang baik. Man goza walam yanwi illa iqalan falahu manawa. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang berperang walam yanwi illa iqalan, dan dia tidak berniat kecuali untuk mendapatkan harta rampasan, ghanimah, seekor unta, falahu manawa, maka baginya apa yang ia niatkan. Ya. Jadi salah satu pahala kita mau berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Pasti itu. Ya. Jaminan surga bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah yang semata-mata karena Allah. Tapi juga tidak sedikit. Karena menjanjikan. Ya kan, kalau misalnya peperangan itu bisa memenangkan peperangan, maka apa saja bisa ia peroleh. Harta rampasan perang. Dan itu tidak sedikit kalau perang. Ya kalau misalnya perang itu kita hadapan satu lawan satu, ya apa yang dia miliki itu dari lawan kita, itu menjadi milik orang yang memperolehnya. Ya. Nah, kalau orang yang berperang hanya berniatkan mendapatkan harta dari peperangan, maka dia hanya akan mendapatkan itu. Pahala jangan haram. Gitu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya.
niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Apa maknanya? Wa dzalika li anna niyata amalul qalbi. Hal itu karena yang namanya niat adalah amalnya hati. Kalau amal hati itu amal hati ini dibandingkan dengan amal jawarih, dengan amal anggota badan, jelas pahalanya lebih besar amal hati. Karena lebih sulit. Kalau jawarih bisa kita kendalikan. Kalau hati ini nggak susah kita kendalikan. Ya, kita mau ngomong di mulut A, dalam hati bisa jadi B, beda. Nggak bisa dikendalikan karena keinginan hati itu ya keinginan yang benar-benar dalam hati kita. Gitu. Kitanya harus belajar mengendalikan itu. Ya. Katanya li'anna niyata amalul qalbi, karena niat adalah amalnya hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih, dan hati itu lebih mulia ketimbang anggota badan. Tuh. Makanya niatul mukmin, niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal yang tanpa niat, maksudnya. Niat tanpa amal itu lebih baik daripada amal tanpa niat, itu maksudnya. Fakana amalhu khairan min amalihi, maka amal hati katanya lebih baik daripada amal jawarih, daripada amal anggota badan, karena hati lebih mulia ketimbang anggota badan. Makanya kan ada perbedaan pendapat ulama, apakah yang dimaksud dengan akal itu adalah hati atau hati adalah akal, atau hati dan akal itu juga gitu. Mana tuh ya kira-kira? Ya. Hati itu akal apa akal atau hati apa, berbeda ataukah sama? Beda. Ya. Akal ya. Ya. Ya kalau lihat anatomi tubuh beda, kalau akal di sini, kalau hati di sini. Itu anatomi tubuh. Tapi kan akal kan itu digerakkan oleh hati. Iya, rata-rata. Makanya itu ada banyak perbedaan pendapat ulama. Ada yang bilang huwa, ada yang bilang ya akal ya hati, ada yang bilang ya farq bainal akal wal hati. Wal qalb. Ala kulli hal gitu ya. Yang penting yang pasti adalah amal hati itu lebih baik daripada amal anggota badan. Wali anna niyata tanfa'u bi mujarradiha, karena sungguhnya niat katanya, dan karena niat itu tanfa'u, bermanfaat, bi mujarradiha, hanya dengan niat itu sendiri. Ya, wa amalul jawari, sedangkan amal anggota badan la tanfa bidunin niyah. Bidunin niyati la naf'alaha. Kalau amal anggota badan tanpa niat nggak ada manfaatnya. Ya. Wa fil hadis diterangkan, dalam sebuah hadis diterangkan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, yang bermaksud melaksanakan satu kebaikan, walam ya'malha, sedangkan ia tidak mampu mengerjakannya. Ya, udah niat pengen ngaji, tiba-tiba ada halangan, nggak sempat tuh dia ngaji. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan di sisinya sebuah kebaikan yang sempurna. Ya kan begitu. Jadi niat itu sendiri sudah mendatangkan pahala. Ya, walaupun tanpa amal. Kalau amal tanpa pahala, tanpa niat, maka nggak ada pahalanya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya seorang mukmin tanpa niat. Tuh. Jadi kalau kita orang sedang sehat, maka perbanyaklah niat-niat baik. Ya, niat baik gitu. Kalau misalnya saya mampu ini, saya akan melakukan ini. Kalau saya mampu melakukan ini, saya akan melakukan itu terus. Ya, pengen sedekah. Kalau saya punya uang lebih, saya punya rezeki lebih, saya pengen sedekah. Niatkan terus. Ya, supaya menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika rahimakallah, maka wajib atasmu, dan semoga Allah merahmatimu, bihusnin niyati, ya, senantiasa membaguskan niat. Ya, kita dianjurkan untuk senantiasa membaguskan niat kita. Wa bi ikhlasi halillahi, dan juga dengan mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah. Wala ta'malu syai'an minat ta'at, dan janganlah beramal sesuatu minat ta'at, daripada ketaatan-ketaatan kita, illa antakuna nawiyan biha, kecuali hal tersebut, ketaatan tersebut dibarengi dengan niat at-taqarruba ilallahi, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
wabtigha'a wajhihi, ya, wa talabi ridahu, dan juga untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi janganlah kita beramal amal apa saja, sesuatu amal, kecuali kita meniatkan amal yang kita lakukan tersebut. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan bahwa amal yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga katanya wa iradatus tsawabil ukhrawi. Juga niatkan juga untuk memperoleh as-sawabul akhrawi. Ya, karena kita melakukan itu untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Alladzi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'at, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas melakukan perbuatan taat tersebut. Ya, jadi kita niatkan semua amal yang kita lakukan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, niatkan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kehendak untuk mendapatkan pahala ukhrawi, pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua taat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tuh. Min babil fadli wal minnati, sebagai keluasan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya balasan Allah di akhirat nanti itu adalah termasuk bagian dari bab keluasan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah atas apresiasi amal kita, taat kita ketika di dunia yang dilakukan semata-mata karena Allah. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat. Nah, ini penting nih. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang mubah, hatal akla, sampai makan nih, wa syurba, dan minum, wa nauma, dan tidur. Ini perkara yang mubah semua ya, makan, minum, tidur, semuanya mubah. Tuh. Illa wa taqsudu bidzalikal isti'anah ta'ala ta'atillah. Kecuali kamu bermaksud dengan melakukan mubah-mubah tersebut adalah untuk membantu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan kita tidur, niatkan nih tidur kita ini adalah untuk membantu nanti ibadah kita supaya lebih kuat. Ya. Jadi untuk membantu taat kita. Nanti kalau kita nggak tidur buru-buru subuh, siap bablas nih. Saya tidur dah, biar bisa bangun pagi. Nah, diniatkan itu tuh. Ya, harus diniatkan betul dalam hati kita kalau kita tidur itu akan membantu taat kita lebih baik ketimbang kita tidak tidur. Makan juga sama, minum juga sama. Kalau gua nggak makan, gua minum, aduh badan lemes banget. Ya kan, pikiran juga nggak fokus. Ibadah asal jadinya. Niatkan bahwa makanan minum ini adalah untuk menguatkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi katanya janganlah kamu melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang mubah kecuali ya kita bermaksud dengan mubah tersebut untuk membantu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya niatkan juga wa husulu taqawi bihi ala ibadatihi ta'ala, ya, untuk mendapatkan kekuatan ala ibadatihi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidur, makan, minum adalah juga niatkan untuk mendapatkan kekuatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Fa bidzalika, maka dengan hal tersebut, dengan niat tersebut, ya, dengan tujuan kita nih, dengan niat-niat yang baik tadi, talhaqul mubahat, kita sudah menyetarakan perkara-perkara yang mubah bitaati dengan perkara-perkara taat. Ya. Karena niat baik kita, karena niat yang baik tadi, maka perkara-perkara yang mubah tadi, makan, tidur, minum, itu akan menjadi setara dengan perkara-perkara taat. Artinya apa setara? Sama-sama ada pahalanya. Kalau kita makan saja begitu ya, tanpa ada niat apapun, ya nggak dapat pahala. Ya itu perkara yang mubah. Tapi kalau kita niatkan, maka perkara yang mubah itu akan mendatangkan pahala. Tuh. Makanya apa saja sekarang misalnya kita mau pakai baju, niatin tuh. Apa? Kita niat menutup aurat. Ya kan? Itu juga menjadi pahala. Kita pakai baju yang bagus supaya kita semangat dalam beribadah, menjalankan ibadah kita enak. Itu juga menjadi ibadah. Jadi semua perkara-perkara yang mubah harus sebisa mungkin kita niati dengan niat ibadah
supaya mendatangkan pahala ibadah. Fa inna lil wasaili ahkamul maqasid. Ya. Karena katanya sesungguhnya wasilah-wasilah, perantara-perantara memiliki hukum-hukum yang sama dengan hukum-hukum tujuan. Ya. Kalau kita makan, ini kan wasilah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kuat sholat misalnya. Ya, tujuannya adalah sholat. Maka wasilah untuk menguatkan sholat menjadi hukum sholat. Tuh. Jadi wasilah pun memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuan sama dengan wasilah, maka berarti apa? Pahalanya pun sama. Gitu ya. Sama. Maka penting yang mubah tadi diniatin ibadah. Wal mugbun, adapun orang yang tertipu, man ghubina fi husni niyat adalah orang yang tertipu dalam kebaikan niat. Siapa orang yang tertipu? Ya orang yang tidak percaya terhadap bahwa kebaikan niat itu mendatangkan pahala ibadah. Ya, kan ada orang yang menyepelein, makan tinggal makan aja ngapa sih? Ya, kan gitu. Padahal itu semua yang mubah itu bisa mendatangkan pahala kalau kita niatin ibadah. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatin katsiratan sholihatan. Maka jadikanlah olehmu fi ta'atika dalam perbuatan taatmu, wa mubahatika dan perkara mubahmu, niyatin katsiratan sholihatan, niat yang banyak. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang mubah ataupun yang taat, maka niatin yang banyak, niat yang baik. Termasuk kalau kita misalnya berwisata pun, itu kan sebetulnya tanazu itu yang mubah, perkara yang mubah. Ya, kalau kita niatin maksiat ya jadi maksiat. Kita rekreasi niatin ngintipin wadon ya jadi maksiat. Ya kan? Ya kan begitu. Mau kemana nih? Mau touring, nyari wadon, nyari janda ya. Ngelancong jadi maksiat. Tapi kalau niatin ibadah, iya tadabbur ya kan begitu. Nah, jadi ibadah kita. Supaya nanti nih liburan ini pulang ke kampung nih makin semangat lagi, semangat ngajinya semakin tambah lagi. Ibadahnya makin tambah lagi. Iya, refresh otak kata gitu. Ini jadi ibadah kalau kita niatin niat yang baik. Tapi sebaliknya, karena kalau kita niatin yang buruk pun akan menjadi dosa. Ya kan? Perjalanan kita menjadi perjalanan maksiat. Tanazuh nih. Makanya ada dalam fikih itu ada istilah, ada asibis safar, asifis safar, ada asibis safar fis safar. Itu ada 2. Ada 3 tuh ya. Kalau asibis safar itu adalah orang yang menghendaki perjalanannya memang untuk bermaksiat. Dari rumah nih, gua mau lancongin janda sono. Ini dari rumah sudah maksiat. Alasan mancing dong. Alasan mancing tuh. Nah, orang yang asibis safar ini apa kerugiannya? Kerugiannya selain perjalanan memang itu diharamkan, sudah pasti dosa, ya. Maka rukhsah yang Allah berikan juga dicabut. Misalnya apa? Ada rukhsah bagi orang musafir itu misalnya boleh tidak berbuka puasa misalnya. Atau misalnya boleh jamak qashar, maka menjadi nggak boleh. Karena gara-gara asibis safar, tujuan perjalanannya maksiat. Nah, kalau asifis safar boleh. Tujuannya asifis safar itu tujuannya tanazu, rekreasi. Cuma jangan lihat wadon. Nah, gitu. Nah, gimana hukumnya? Ya hukumnya ketika itu ya maksiat, haram, tapi perjalanannya ya. Artinya masih boleh itu, masih boleh dapat rukhsah kalau itu. Kalau asifis safar. Nah, kalau asibis safar fi safar itu adalah orang yang menghendaki perjalanannya, melakukan perjalanan memang maksiat, tapi di jalan merubah niat. Wah, gua kalau ke sono terusin ke sono mah nih. Ya kan? Bahaya nih, dosa nih. Tobat lantas itu di tengah jalan, namanya asibis safar. Nah, kalau tobat tengah jalan, maka namanya asibis safar fi safar. Ya. Perjalanannya memang buat maksiat, tapi di jalan dia ditobat. Nah, gimana hukum perjalanannya? Maka boleh mendapatkan rukhsah yang tadinya tidak boleh, jadi boleh mendapatkan rukhsah. Tuh, itu berkaitan dengan hukum fikih.
Jadi apa saja yang mubah-mubah ini bisa menjadi ibadah, bisa mendatangkan pahala yang baik. Karena tadi apa? Watal haku. Karena dengan niat yang baik maka akan mentarakan perkara yang mubah menjadi perkara yang taat. Tuh. Mana lagi? Yahsulu laka bi kulli wahidatin minha sawabun tamun min fadlillah. Maka katanya kamu akan memperoleh dengan setiap masing-masing perkara yang mubah tersebut sawabun tamun, pahala yang sempurna min fadlillah, dari keluasan Allah. Jadi kalau kita mengerjakan taat kemudian ini diniatin dengan yang baik, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dalam setiap niat yang kita lakukan. Mau makan kita niatin taqawilil ibadah, untuk membantu supaya mempermudah ibadah. Mau minum juga demikian, pakai baju juga demikian, tidur kita demikian. Maka setiap berarti pahala makan sendiri, pahala minum sendiri, pahala tidur sendiri. Jadi masing-masing mendapatkan pahala yang sempurna. Tuh. Dari perkara mubah yang kita lakukan. Tuh. Wa ma'ajazta anhu minat ta'ati wal khairat. Dan apa-apa yang tidak mampu kamu lakukan minat ta'at wal khairat, dari perkara-perkara taat dan kebaikan-kebaikan, walam tatamakan min fi'lihi, dan belum bisa kita melakukannya, ya, fanwihi, maka niatilah. Jadi kalau ada kebaikan, ketaatan yang belum mampu kita lakukan, wow, saya pengen, lagi zaman pandemi ini saya pengen berbagi nih, orang-orang yang susah pengen gue bagi per rumah nih, misalnya sembako, ya kan? Tapi kita belum mampu lah, boro-boro buat orang, buat gue susah, gitu. Kita belum mampu melakukan hal itu. Tetap niatin katanya. Ya, niatin kalau saya punya rezeki, mampu melakukan itu, kita akan lakukan itu. Ya. Fanwihi wa'zimhu. Ya. Maka niatilah wa'zim ala fi'lihi indal istitaati, dan berazamlah, bertekad kuatlah untuk melakukannya ketika kita mampu. Tuh. Ya. Wa qul bisidqin wa azmin, dan katakanlah dengan kesungguh-sungguhan, ya, dengan benar, jujur, jangan goro-goroan maksudnya, ya, dan katakanlah dengan sungguh-sungguh, wa azmin, dengan tekad yang kuat, wa sholahin niyatin, dan niat yang baik. Lawis tata'tuhu la fa'altuhu, jika atau seandainya aku mampu melakukannya, pasti aku melakukannya. Tuh. Ya. Jadi walaupun kita belum mampu, niatin aja. Kalau saya mampu melakukannya, saya akan pasti saya lakukan. Faqad yahsulu laka bidzalika thawab, ya. Faqad yahsulu laka bidzalika thawabal fa'il, maka katanya maka orang tersebut dengan hal tersebut, dengan niat yang baik tersebut, dengan azam yang kuat tersebut, akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Pahalanya sama seperti orang yang melakukan itu. Baru niat doang. Sebab kan kalau dalam hadisnya, kalau kita niat sudah dapat pahala yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Kalau niat baik yang kita niatkan itu kita lakukan, maka menjadi berlipat ganda 10 tuh. Kemudian Allah lipat gandakan lagi. Ya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan tingkat keikhlasan kita ketika beramal. Tapi yang pasti ketika kita punya niat tersebut, maka kita sudah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Tuh. Kama balagna, ini ada sebuah cerita katanya. Kama balagna, sebagaimana telah sampai kepada kami, ada cerita anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari kaum Bani Israel, marra fi waqtin maja'atin, ya, pada waktu peceklik, marra fi waqtin maja'atin ala kusbanin minar romal, ketika waktu sedang peceklik itu sedang kemarau panjang, dia melewati sebuah bukit pasir gitu, melewati kusban minar romal, bukit pasir. Faqala fi nafsi, lalu ia berkata dalam hatinya, lau kanat hadhihi ta'aman, kalau bukit pasir ini makanan nih, gandum, beras gitu kan, wa kana li, dan itu adalah milikku, laqasamtuhu 'alan nas, pasti aku akan membagikannya kepada orang-orang. Ngelamun doang. Ya, saking melihat
lagi sedang pandemi nih, ya kan, kemarau, lihat gundukan pasir, dibilang kalau coba nih, kalau ini makanan nih, kalau ini makanan semua dan itu milik saya bagi-bagiin nih, gitu ya, ke orang-orang. Fauhallahu ila nabihim, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi-nabi mereka, ya, kepada nabi-nabi dari Bani Israel. Kulli fulanin, katakanlah olehmu kepada si fulan, kata Allah, ya, mewahyukan kepada para nabinya, katakan nih kepada si fulan, ya, qad qabilallahu shadaqatika, Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu, ya. Wa syakarallahu husna niyatika, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima kebaikan niatmu. Jadi ini padahal dia cuman melewati sebuah gundukan pasir, kemudian dia ngelamun begitu ya, ya, menghayal, tapi dia niatkan betul tuh, ya pasti juga niatnya betul ya, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, ini kalau benar-benar makan ini semuanya makanan dan ini punya saya nih, saya bagiin sama orang-orang tuh, kasihan banget, ya. Itu tuh kudu diniatin benar. Artinya kalau misalnya itu benar-benar terjadi, pasti akan dilakukan. Itu yang namanya niat. Bukan cuma ngelamun begitu dapat duit kabur. Bukan. Kan manusia kadang-kadang begitu. Kalau habis kan mahal lagi. Nah, berarti apa? Itu mah namanya berarti itu niatnya berarti nggak sungguh-sungguh. Ya. Berubah pikir itu namanya kul bisidkin. Dia harus benar-benar harus benar. Wa fil ma'sur, ya. Wafil masur, dalam keterangan yang telah datang, annal malaikata, sesungguhnya malaikat, diceritakan sesungguhnya para malaikat katanya, idza su'adu bi sahifatil abdi ila Allah taala, ketika mereka naik membawa sahifah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mau melaporkan amalan-amalan seorang hamba kepada Allah, ya. Kalau ada malaikat naik kepada membawa lembaran laporan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu ta'ala lahum subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, uktubu lahu kadza wa kadza, tulislah oleh kalian amalannya ini dan itu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ada malaikat membawa lembaran laporan seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para malaikat tulislah bahwa si fulan ini sudah melakukan ini, amalnya ini dan itu. Disebutkan itu amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, lalu para malaikat berkata, innahu lam ya'malhu, sesungguhnya nih hamba ini belum melakukannya ya Allah. Ya, fayaqulullahu taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu nawahu, sesungguhnya ini hamba sudah meniatinya. Ya. Jadi niatnya, karena tadi niat sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia melakukan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Itu kalau niat doang. Nah, jadi perbanyak niat baik itu bagus. Ya, karena sudah dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada niatul mukmin khairum min amalihi, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Tidaklah nanggung. Wa qala Allah taala wa qala ta'ala fil ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah keikhlasan. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, disertai dengan keikhlasan, lahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-dina hunafa'a, dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi kita manusia tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ikhlas. Ya, menyembah Allah disertai dengan keikhlasan dan menjalankan agama yang lurus ini. Apa di antara menjalankan agama yang lurus itu? Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qaimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, lillahi dinul khalis, hanya agama yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Agama yang murni gimana maksudnya? Agama yang murni daripada kesyirikan. Ya, yang agama yang disucikan daripada syirik, ya. Itu hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, akhlis dinaka yudzikal amalul qalil. Ya. Ikhlaskanlah agamamu, ya. Murnikanlah agamamu. Yudzikal amalul qalil, maka amal yang sedikit akan mencukupimu. Ya. Di dalam menjalankan agama ini yang paling penting adalah ikhlas. Karena dengan ikhlas maka amal yang sedikit itu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit ini dapat mencukupi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila alaihi salatu wasalam anil iman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang iman. Faqala, maka Rasulullah menjawab, wal ikhlasu lillah. Iman itu adalah beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Kanjeng Nabi, yang namanya iman itu apa? Ya, yang namanya iman adalah beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana minha khalisan lahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari amalan-amalan kecuali amal yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Jadi amal apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang kita lakukan dalam keadaan ikhlas. Wa butughiya bihi wajhu. Dan diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal yang dilakukan secara ikhlas dan diniatkan untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, man akhlasa lillah arba'ina yauman. Barang siapa yang ikhlas, beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari, azharallahu, maka Allah akan menampakkan ya nabi al hikmata, sumber-sumber hikmah, min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, ya, kepada lisannya orang tersebut. Jadi kalau kita katanya melaksanakan amal ikhlas 40 hari itu ikhlas terus, enggak putus-putus, enggak terganggu tuh keikhlasan kita ini dalam beramal, maka Allah akan tampakkan itu. Ya, akan tampakkan sumber-sumber hikmah dari hati kita melalui lisan kita. Artinya apa? Maka nanti apapun yang keluar dari lisan kita semuanya mengandung hikmah, ya. Apapun permintaan kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ternyata gampang sekali tuh. Ya, dapat karomah itu gampang. Coba dah. Ini sabda Rasul, ya. Beramal selama 40 hari dalam keadaan ikhlas. Jangan putus-putus, ikhlas terus. Apapun gitu Ya, ya, amal apapun, beramal apapun dengan ikhlas. Pasti di hari berikutnya, maka apapun yang keluar dari mulut kita semuanya penuh dengan hikmah. Ya, termasuk ya itu mendatangkan karomah. Karena apapun yang kita sampaikan kepada Allah pasti Allah akan dengar. Di antaranya arba'ina yauman. Berat gururnya. Berat lah, jangankan itu. Gururnya berat. 2 hari udah besok dulu. Wa ma'nal ikhlas, dan di antara wa ma'nal ikhlas, dan adapun makna ikhlas. Apa sih makna ikhlas itu? Katanya ayyakuna qasdal insan fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrubi ila Allah taala. Katanya qasdul insan,
adanya tujuan manusia fi jami' taatihi dalam setiap ketaatannya wa amali dan amal-amalnya itu mujarrad taqarrub ilallah, hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ya, jadi dia melakukan amal, melakukan taat itu semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Wa iradatu qurbihi wa ridahu, dan menghendaki kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya. Itu namanya ikhlas. Duna ghardin akhar min mira'atin nas, tidak ada tujuan lain, bukan ada tujuan lain. Min mira'atin nas yang diantaranya adalah untuk riya terhadap manusia, untuk dipuji oleh orang lain. Au talabi mahmadatin minhum, atau untuk mencari pujian dari mereka. Au tama'in fihim, atau toma pada mereka. Nah, toma ini diantaranya paling sulit dilepaskan dari para ustadz yang saya ini yang ngajar-ngajar gini. Susah tuh. Apalagi kalau berkaitan dengan kebutuhan di rumah, misalnya lagi nggak ada apa-apa, diundang tahlil, wah baca doa aja mah dapat nih kocok nih. Maafin, itu susah tuh. Kalau yang berbenturan dengan kebutuhan, itu toma ada ngarepin orang tuh pasti. Ya. Sedangkan di sini dikatakan kalau ada tujuan yang lain maka tidak disebut dengan ikhlas. Ya semata-mata apapun itu semata-mata hanya karena Allah. Hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada tujuan lain. Kalau ada tujuan lain, itu baik itu mengharapkan diharap dilihat orang, mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan apalagi berharap kepada orang lain, pemberian orang lain, itu jauh dari kata ikhlas. Ya. Di antaranya ya tugas-tugas pengajar itu susah betul, apalagi berkaitan dengan kebutuhan. Maka memang dianjurkan para pendakwah, para guru itu supaya punya harta lebih. Agar apa? Agar dakwahnya memang tidak tomak kepada manusia, tidak berharap kepada manusia. Ya, punya sampingan gitu. Supaya nggak ngarep di situ aja. Ya, ntar ada orang bisa tahlilan dia pusing. Waduh, saingan lagi aja nih. Orang yang meninggal. Iya, alhamdulillah. Itu takutnya begitu. Tahlilan ya kata. Qala Sahal bin Abdillah At-Tustari, ya. Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari berkata, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, nadharul aqyas fi tafsir ikhlas. Ya, para cendekia, ya, orang-orang yang cerdas telah mutolaah, telah melihat dalam tafsir-tafsir, dalam tafsir ikhlas katanya, falam yajidu ghairu hadza, dan mereka tidak mendapatinya kecuali ini. Mana? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu. Kata ikhlas itu adalah adanya gerakannya, gerak-geriknya, sukunuhu dan diamnya, fisirhi baik dalam keadaan sendiri, wa alaniyati dan dalam keadaan terang-terangan, lillahi ta'ala, itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La yumazijuhu sayun, yang tidak tercampur dengan apapun. La nafsun wala hawa wala dunya, tidak bercampur dengan hawa nafsunya dan juga tidak bercampur dengan ke syahwat duniawinya. Ya, itu namanya ikhlas katanya. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah ini gerak-gerik kita, diamnya kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang, itu semata-mata karena Allah. Tidak bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Apalagi tujuannya dunia. Itu namanya ikhlas. Ini dengerin kesimpulannya. Falladzi ya'malu liqasdi taqarrub ilallah, adapun orang-orang yang beramal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabi mardatihi, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa sawabihi, dan pahalanya, huwal mukhlis, maka dia adalah orang yang ikhlas. Jadi kalau ada orang yang beramal memang tujuannya untuk dekat dengan Allah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, maka berarti dia mukhlis. Walladzi ya'malu lillah, dan adapun orang yang beramal karena Allah, wali mura'atin nas, dan karena riya kepada manusia, pengen dilihat orang, ya, huwal mura'i, maka dia adalah orang yang riya. Walaupun masih ada sama ikhlas karena Allah, tapi dalam hatinya masih tersisip pengen dilihat orang.
Iya, itu masih tidak dikatakan ikhlas. Berat. Ini termasuk adalah orang yang riya. Baik doang Ya. yang menyinggung. Kalau orang disebut orang riya berarti amalnya nggak ada pahalanya. Muhbitunil amal kena riya itu. Tuh, wa amaluhu ghairu maqbulin, dan amalnya tidak diterima. Kelas diomongin. Walladzi ya'malu limara'atin nas faqat. Nah, adapun orang yang beramal memang tujuannya semata-mata untuk dilihat orang lain. Walaulan nas, kalau bukan karena manusia, lam ya'mal aslan, maka dia tidak akan mengamalkan sama sekali. Tidak beramal sama sekali. Tuh, amruhu khatirun hailun. Maka katanya orang yang begini ini urusannya bahaya. Hailun menakutkan. Kenapa? Wariyauhu, dan riyaknya adalah riyaul munafikin, karena riyaknya adalah riyaknya orang-orang munafik. Tuh, jadi orang yang beramal karena pengen dilihat orang lain, kalau nggak ada orang nggak mungkin dia melakukan hal itu, maka ini orang munafik. Serem banget kan kalau kadang-kadang kan begitu, kadang-kadang ya kita juga kadang-kadang begitu tuh. Kadang kalau nggak ada orang mah gua ada gak aman dah gitu kan, saking aja dilihatin orang gitu. Nah itu dia yang begini ini adalah dianya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'aluhul afiyah min jamil baliyat. Kita na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah al-afiyah, ya, kebaikan, kesehatan, min jamil baliyat, dari seluruh cobaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ada yang mau nanya? Kis. Ini Guys, ya guys. kayaknya mau nanya nih. Bagus sih. Enggak ada pertanyaan. Berkaitan sama niat dan tadi ikhlas. Ini mah agak berkaitan dengan niat dan ikhlas. Kan ada nama surat Al-Ikhlas. Bisa nggak apa pengertian dari surat Al-Ikhlas itu? Beda. Sedangkan Al-Ikhlas kagak ada kata-kata ikhlas di situ. Ayo. Pernah dibahas cuma. Karena memang betul tadi ikhlas itu apa namanya, dia di surat itu menceritakan tentang tauhidiyah, keimanan. Maksudnya sudah. Iya, tadi di dalam hadis Rasulullah ada tuh. Iya, jadi kata Nabi tanya, mahwal iman wa al-ikhlas billah. Itu mu. Iya. Kali. Kalau dikaitin nama ini mah itu. Wal ikhlas. Iya, wal ikhlas. Al-iman wal ikhlas. Katakannya Nabi itu. Iman itu ikhlas. Tapi gini, kalau melihat nama, mah karena nama surat itu sebetulnya adalah bukan nama-nama itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan nama itu. Itu mah sahabat atau siapa? Para ulama yang menentukan nama-nama itu. Jadi tidak diwahyukan secara Nabi mengatakan bahwa ini surat ikhlas, enggak. Enggak. Jadi itu mah manusia. Dia sahabat ya. Sahabat. Ya, yang mengklasifikasikan. Itu kan soal Al-Baqarah, Center Al-Fatihah. kan. bukan, center. Kan misalnya Anas ada kalimat Anas, ya kan ada terus Al-Falaq ada Al-Falaqnya. Nah, Karena itu berkaitan dengan keimanan. Walau enggak ada al-ikhlas. Wal iman ikhlas. Bener tadi Iya. tadi gitu. Iya, karena kan itu berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu tentang keimanan. Dan iman wal ikhlas. Dahsyat itu. Makanya 3 kali baca kulhu sama nyatam. Makanya di kulumur dibaca. Habis sholat 3 kali. Dahsyatnya itu ayat. Surat Iya. ikhlas. Ya, penjelasan selanjutnya, Dia guys. si tauhid mulai kenal di hati. Kalau kata Allah kan ala, tadi itu ala lillahi dinul khalis. Kis. Makan kis. Ah, berhasil. Iya, ingatlah bahwa agama yang khalis itu hanya milik Allah.